hari ini di rumah Oma Tina untuk kita kembali bersuka cita memuji Tuhan. Setelah 1 bulan, hampir 1 bulan kita nggak ketemu lagi. Dan setelah rindu ya, sudah lama kita tidak bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Mari sambil kita menunggu pendeta, mari kita latihan lagu dulu. Kita latihan lagu dulu yang dari lagu awal ya, Bang Aling. Setiap hari, gak cuma hari ini, kita harus selalu rasa bahagia. Karena sekarang bahagia adalah obat yang ampuh, berarti yang gembira obatnya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus masukkan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita sapa kanan kiri dengan ditopok. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita menuju semua orang di sini. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita karena kita adalah saudara dalam Yesus. Selanjutnya kita akan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Ayo kita goyang. Sungguh amat baik, benar untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, benar untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Dari mana? Katanya mau satu. Oh lah iya, kok belum datang ya? Tidak tahu. Tidak janjian. Oh ya penak kae bayar di Perono, kalau mula sing nganu ning kono ya. Hah? Enggak jam enggak nyala. Apa ya nyala ya? Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan Katamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meneraikanmu dalam hatimu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukanmu, itulah hidupku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, Lah itu beda ya. bawa aku mendekat di hadapan Katamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari
Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kekasih. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kekasih. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Saya Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory, 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 haleluya, glory, glory, glory Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Jika puji-pujian ini boleh menaikkan syukur kami kepadamu, berfirmanlah kami siap mendengar. Dan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lama tidak berjumpa, jadi tadi kesasar masuknya. Sudah datang dari tadi kesasar. Tapi puji Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu sangat baik dan mengasihi kita. Amin, saudara. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terambil dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-9 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Diceritakan dalam ayat ini, seorang bapak yang mempunyai anak itu menderita penyakit epilepsi. Ya, ayan.
Kalau penyakit epilepsi ini harus dijauhkan dari api atau air, karena ketika dia masuk ke api atau air itu tidak bisa kita menolongnya, karena ketika dia kejang-kejang bisa langsung meninggal. Jadi dalam ayat ini diceritakan bahwa si bapak ini sedih melihat kondisi anaknya. Dan biasanya kalau anak sakit, keluarga sakit, yang paling heboh itu ibu-ibu daripada bapak. Iya Pak ya? Ya. Kemana aku bawa? Kemana aku mau untuk supaya anakku sembuh? Ya, itu pasti akan melekat di hati seorang ibu, karena ibu itu paling heboh ketika anggota keluarga kita sakit dan sebagainya. Dan apa yang terjadi pada saat itu si bapak ini dia bertemu dan berjumpa dengan Yesus, mungkin karena dia tidak full dari imannya, maka dia berkata, jika engkau dapat, lakukan sesuatu dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus bertanya kepada si bapak ini, jika engkau dapat. Dengan kata lain, perjumpaan bapak ini dengan Tuhan Yesus masih di dalam keraguan, masih di dalam kebimbangan, apa engkau bisa. Ada kalanya kita sebagai seorang ibu, kita dianjurkan untuk berdoa untuk seperti ini. Di kita seringkali juga muncul pertanyaan, apakah Tuhan bisa menolong anakku yang kondisinya sudah seperti ini? Apakah Tuhan mampu Tuhan lakukan sesuatu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan yang beriman, kita harus mempunyai keyakinan 100% bahwa Allah yang kita sembah, yang bernama Yesus Kristus, dia mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bapak ini dia ragu, jika engkau dapat, iso, apa mau, ya. Lalu Tuhan Yesus katakan, katamu jika engkau dapat, yang pertama Tuhan mau, ya, supaya bapak ini memahami, mengerti, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ternyata Tuhan Yesus melatih iman dari bapak ini, gridnya untuk naik. Tidak ada yang mustahil jika engkau percaya, ya. Kita melihat si bapak ini spontan, dia berkata, aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika kita melihat ada banyak orang yang ikut KKR, ya, ditanya oleh hamba Tuhannya, apakah ibu percaya? Percaya. Mulutnya ngomong percaya, hatinya deg-degan. Suara aku mari. Apalagi sakitnya sekarang sehat. Bisa enggak aku keluar dari maut? Kadangkala mulut sama hati berbeda. Karena itu dalam kitab Roma pasal 10 di ayat yang ke-10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya itu bukan hanya di mulut, tapi percaya itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Nek spontan ditanya KKR-an itu mesti percaya. Tuhan berkuasa, percaya. Tapi hati kita dek. Apa bisa? Apa iya? Ya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan di mulut kita percaya, tapi dengan hati kita percaya dan Tuhan membenarkan, dan dengan mulut mengaku Tuhan selamatkan. Kita diingatkan melalui firman ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak ini sempat ragu, apa bisa? Mana mungkin? Ya. Ketika kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, saudara nanti bisa membaca dengan jelas, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 40 dikatakan, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada awalnya Tuhan Yesus diberitahu, Lazarus murid yang kau kasih sakit, tapi di dalam ayat itu sengaja Tuhan menunda 2 hari lebih lama, dan pada saat itu akhirnya Lazarus mati. Tuhan ingin berbicara kepada Maria dan Marta bahwa kalau menyembuhkan itu kecil bagi Tuhan, tapi menghidupkan itu yang spektakuler. Dan Tuhan mau membawa grid iman kita, tidak hanya beriman, tapi iman percaya yang memiliki level lebih sungguh-sungguh tinggi. Karena ternyata iman itu ada ukurannya. Dalam kitab Roma dikatakan, jangan berpikir terlalu muluk-muluk menurut ukuran imanmu. Berarti iman itu ada ukurannya SNL. Tinggal saudara tanya, ukurannya yang mana? Small,
medium, atau large. Dan Roma pasal 12 nanti sudah baca. Ya, dalam ayat ini dikatakan jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu mati petang dino semambu Tuhan. Tapi di situ Tuhan menunjukkan ini loh, aku yang kau sembah itu berkuasa. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang menentukan kehidupan, bukan hanya menyembuhkan tapi menghidupkan. Kata menghidupkan itu adalah wewenang mutlak bagi Allah. Itu luar biasa, Saudara. Karena itu di dalam firman ini yang pertama, kalau engkau percaya tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kalau engkau percaya, bagi Tuhan dikatakan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, saya mau bersaksi, Saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan, dia ngomong, Bu, saya pengen jualan, tapi tidak ada yang dikontrakkan. Ada satu. Akhirnya dia mendengar roh Tuhan berbicara, tanya tukang parkir, Pak, di sini ada enggak yang dikontrakkan? Ada. Saya ada butuh lebar tapi kecil, tapi saya bisa jualan. Dia jualan aksesoris, pemegang delika dan sebagainya. Apa yang terjadi pada saat itulah roh Allah berkarya dan bekerja. Saya katakan kontraknya itu berapa? 40 juta. Terus kamu uangnya dari mana? Saya punya 5 juta, kemarin jual kalung dan jual gelang. Oh, ya kalau kamu DP 5 juta 40 nanti bisa hilang DP-mu, saya katakan demikian. Ya, lalu singkat cerita dia sore ke rumah kami, ya suami istri ini bersama anaknya. Saya ngomong, kamu bisa ndak cek saldo? Bisa dia. Karena dulu kalau saya ngambil ATM gitu masuk terus tulisannya ada sisa saldo. Sekarang mengurangi kejahatan tidak ada tulisan itu, harus kita bisa dudul. Saya tidak biasa dudul ceritanya. Ya, apa yang terjadi pada saat itu saya katakan, ya udahlah kamu ikut saya sebentar. Saya ke bank ngambil pakai ATM, saya masukkan ATM itu, saya ngomong dalam nama Yesus Tuhan isi bank saya. Apa yang terjadi sudah keluar. Dah sekarang dudulan. Didudul sama dia, cek saldo. Ya, yang canong tapi kan bisa, kecuali saya gaptek. Ya, saya nggak biasa dudul sudah. Pada saat itu dia pencet keluar las, ya, angka 16 juta. Saya ngomong sama anak Tuhan ini, oke, 15 juta saya pinjamkan untuk kamu, nanti saya 5 juta saya koreksi di dompet saya di rumah. Ya Bu, ya. Di rumah dompet saya kuras, ada 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, tak kuras saudara, sejumlah 5 juta. Ini suami istri ini nangis saudara. Dia nangis karena ini pendeta kok yuk lucu gitu ya. Koreti di rumah 5 juta, terus saya ngomong, nih 20 juta bayar. Jadi sama DP kamu berapa jumlahnya ibu-ibu? 20? Saya takut ibu-ibu tidur. Berapa jumlahnya ibu-ibu? 25. 25, saya ngomong dah nih dibawa, kasih ke orangnya dulu daripada nanti DP kamu hilang. Iya Bu, sambil nangis mereka berdua, saya kasihkan itu DP-nya. Ya, jadi 25 juta. Saudara, sudah karena sore, malam, paginya saya mikir, Tuhan, itu masih 1 juta mau tak ambil. Nanti kalau ada paket datang Lazada, dia ngomong paket, lucu, mau marahin duit, kan dompetnya harus dikuras. Ya. Saya mau ambil 1 jutaan itu, saya ke bank, saya ambil ke ini ATM, saya ambil. Pada waktu saya ambil, itu WA saya bunyi. Ting! Biasa saya pikir anak-anak Tuhan kadang ngirim lagu, ngirim gambar-gambar lucu, kan pendeta orang stres, kan ketawa gitu ya. Biasa itu anak-anak Tuhan kadang ngirimnya gitu. Singkat cerita, apa sih kok ini bunyi mating ya? Saya lihat saudara, saudara tahu? Di situ ditulis transfer dari Jawa Barat 10 juta. Bukan nominalnya 10 juta, saya ingin berbicara. Waktu timingnya Tuhan itu sangat luar biasa. Itu yang membuat saya kagum. Saya tidak pernah sambat, tidak pernah cerita, lagi pula itu pasien konseling, saya tidak mungkin saya ngomong apapun. Di situ saya melihat kebesaran Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan melihat kemuliaan Allah. Pada saat itu saya hanya mampu berkata, aduh Tuhan, aku tahu. Kalau mungkin saya bahasakan bahasanya saya, Tuhan ngomong gini, besok minggu kamu khotbah aja. Nggak usah mikir duit, orang usah mikir ekonomi, nyotak joki gitu kalau bahasanya saya. Saya ngomong, aduh Tuhan, engkau tidak tahu. Engkau tidak membiarkan hamba-Mu untuk berhutang dan utang. Saya tahu Engkau mengasihi aku.
Saudara, tidak lama kemudian telepon berdering siangnya. Ibu di mana? Di toko. Saya ngomong gitu. Saya cuma mau ke mampir sebentar, kasih pulang. Iya, oke, saya kata. Saudara tahu, saya buka 10 juta. 20 juta sudah genap. Orang itu belum nyicil. Tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dengan hatimu. Maka Tuhan lakukan itu dengan sungguh luar biasa. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Pada waktu itu saya hanya mampu berkata, Tuhan, aku tahu kau sayang banget sama diriku. Gak mungkin aku meninggalkan engkau, karena aku tahu engkau sangat memperhatikan hamba-Mu. Dan engkau itu peduli apa yang kukerjakan, kulakukan untuk siapapun. Kau tidak pernah berhutang kepadaku. Di situ saya bisa mengucap syukur, bukan nominalnya, tapi timing waktu yang tepat itu yang saya kagumi dari Allah kita, Yesus Kristus. Kalau si Bapak ini bertanya, jika engkau dapat, ini keraguan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan sore hari ini, jangan ada keraguan sedikit pun di hatimu. Yesus yang kita sembah, Yesus yang luar biasa. Beritahu kanan kirimu, Yesus yang kita sembah, Yesus yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Tabur yang jahat, kita akan tuai kejahatan. Dan pada saat itu saya berkata, Tuhan, Engkau baik sekali bagiku. Aku tahu Engkau tak akan pernah membiarkan hamba-Mu di dalam kekurangan apapun. Saya mengucap syukur karena itu. Firman Tuhan di sini katakan, ketika anak-anak Allah menghadap Tuhan, maka si setan pun menghadap Tuhan. Dia berkata, iya aja Ayub saleh taat, ya, karena Ayub kau pagari, kau berkati berlimpah-limpah. Coba kalau Ayub tidak dapat apa-apa, apakah dia tidak mengutuki engkau? Setan tahu kalau anak-anak Tuhan yang baik, yang benar hidupnya, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, bukan tambah habis tambah maju, dan pasti dibentengi oleh Tuhan. Iblis tidak suka. Tapi satu hal ibu garis bawahi, ujian cobaan boleh terjadi dalam hidup kita masing-masing. Satu hal, ada batasannya. Tuhan berkata, silahkan kamu cobai Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan takut. Tuhan membatasi. Tidak akan iblis bergerak seenaknya. Karena Allah yang kita sembah itu, Dia menghendaki saudara dan saya diselamatkan. Pasti akan ada satu pertolongan, ada perlindungan, ada penjagaan. Iblis tahu, iya aja ada pagari sekeliling dirinya, rumahnya, yang dimilikinya. Kalau kita tahu ayat ini, seharusnya kita mengucap syukur. Berdoanya dirubah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, melindungi kami semua dan semua yang Kau miliki. Padahal seringkali kita berdoa seperti Tuhan Yesus jadi sapaan, Tuhan lindungi rumahku, betul? Iya, Tuhan lindungi mobilku, betul? Bisakah kita berkata terima kasih, Engkau sudah menjaga apa yang Kau percayakan kepada diriku. Dibalik doanya dengan rasa syukur bahwa Allah itu tahu apa yang harus dikerjakan untuk anak-anaknya. Saya sangat menikmati kehidupan ini bersama Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku Luar biasa. Belum dengar, kayak di belakang nanti takutnya tidur saya di sini. Yesusku Luar biasa. haleluya, tidak boleh tidur ya. Kita sangat amat bersyukur dan saya melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Kadangkala saya merenung, aduh Tuhan tuh hebat ya. Suatu hari saya dipercayakan Tuhan untuk mendoakan seorang ibu ya, yang saat itu baru melahirkan. Anak yang pertama umur 7 tahun, dia melahirkan. Anak yang kedua baru umur 1 bulan. Maka jantungnya itu dia tersumbat dan hipertensinya naik pas melahirkan, dan operasi sesar pada si ibunya ini. Baru usia 34 tahun. Masih muda kan? Ya kan? Pada saat itu saya datang langsung, ibu, ayo sekarang juga. Kenapa? Saya katakan, tolong didoakan. Saya cepat lari ke rumah sakit. Dan saya berkata, Yesus ampuni saya. Yesus ampuni saya, karena itu tiket ke surga cuma itu. Ya, pada saat itu juga saya berdoa. Hari keduanya saya minta dari salah satu mereka ini, bisa enggak kamu ke rumah sakit lagi? Saya hari ini full, kasih tahu dia, ibu ini, kamu enggak usah khawatir, anakmu dirawat oleh neneknya. Karena kayaknya dia belum los, mau dipanggil Tuhan, tapi dia mikir anaknya baru 1 bulan. Dia belum bisa los ya. Pada saat itu saya katakan, tolong dibisiki ngomong,
bahwa anakmu dipelihara oleh neneknya, kamu gak usah takut dan Tuhan Yesus mengasihi dirimu. Ya, saya mau ke rumah sakit lagi, untung yang saya utus ini mau. Hari ketiganya saya mendapatkan suatu vision, penglihatan jelas sekali. Ibu ini pakai kalung dan saya diperlihatkan saya harus tarik itu kalung. Waduh, masih ada ikatan si ibu ini. Saya harus ke rumah sakit lagi balik. Ya, pada saat itu saya dijemput oleh seorang anak Tuhan yang katakan, ibu, ayo kita keluar makan orang. Saya aku termasuk di rumah sakit karena satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Ya, saya antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya ngomong sama orang tuanya, Ma, ini anakmu pakai kalung tapi bukan emas, bukan perak. Ada sesuatu yang dipakai oleh dia. Itu harus saya lepaskan, saya tarik. Mama yang ngomong, aduh Bu, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ibu, nggak tahu. Oh ya udah, saya masuk ke ruangan aja. Saya masuk di ruangan ICU, anak ini merem, ya. Dan ini monitor hampir lurus. Wah, ketika mendengar saya katakan, Yesus, ampuni saya, ini mulai naik. Dan pada saat itu saya katakan, Tuhan Yesus, sayang kamu. Dan Tuhan Yesus mengasihi keluargamu, jangan takut. Ya, saya ngomong di telinganya, dan pada saat itu juga saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ngomong, setelah berdoa saya oles minyak urapan, saya ngomong, dalam nama Yesus kami cabut, kami rebut ini semua, putus dari anak ini. Jadi saya tarik ini, seperti apa yang Tuhan peragakan di dalam vision saya, penglihatan saya. Dalam nama Yesus, lepas. Pada saat itu saya pulang sekitar jam 12 jam 1 malam. Saya ngomong sama mamanya, Ma, hari ini udah siap anakmu lepas. Mama harus ikhlas, nangis mamanya. Suaminya nangis juga, kamu harus semangat. Kamu masih punya tugas, anakmu yang kecil baru 1 bulan. Kamu harus nggak boleh patah semangat, kamu harus kuat dan kamu harus bisa lewati semua ini. Sambil nangis dia berkata, iya ibu, saya ingat nasihat ibu. Oke, saya katakan, hari ini selesai dan semuanya selesai. Saudara kalau melihat anaknya tidak mentolong, matanya 2 ditutup dengan kapas, ini kornea hitamnya sudah tidak ada, putih semua, berarti sudah balik. Ditutup kapas dua-duanya. Saudara, marilah kalau kita ikut Tuhan jangan ngenteni sing aneh-aneh. Kalau kita ikut juga tatalah hidup kita jangan aneh-aneh. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pada saat itu saya cuma terharunya apa Tuhan itu sangat baik dan waktunya, timingnya Tuhan itu tepat, itu yang saya kagum, ya. Dan pada saat itu anak Tuhan yang mendampingi saya bilang, kasihan ya Bu, iya. Makanya kamu tak ajak supaya kamu melihat, ya, supaya kamu memahami betapa bersyukurnya kalau kamu diberi kesehatan, kekuatan, anak-anakmu bisa sekolah di Ciputra. Iya, aku tahu Bu, ya. Karena ini dia lihat sendiri kornea matanya ini hitamnya sudah tidak ada, jadi putih semua balik dan ditutup kapas. Aduh, rasanya saya kalau ke rumah sakit itu bukan apa-apa, pengen nangis juga. Karena di usia yang masih relatif muda, 34 tahun itu adalah masa-masa ketika kita melihat seseorang, anak-anak kita baru menata kehidupan yang disebut melangkah berumah tangga. Rasanya prihatin sudah dan benar apa yang Tuhan katakan. Jam 1 saya pulang dari rumah sakit, jam 6 sore Tuhan panggil. Dan ketika saya sampai di Tiongkok, papa mamanya belum siap. Saya katakan, Pak, nggak usah, kita harus lepaskan dengan hati yang tulus. Dia tahu tempatnya di mana. Harus kuat. Kenapa papa mamanya mungkin dia mikir, telung papa dijenong banget umurku, oke, werong dipanggil gitu, betul? Kalau kita melihat anggota keluarga kita yang lebih muda dipanggil Tuhan, pasti kita berpikir, aku wae tak ijolane. Ada orang tua yang seperti itu, orang tua yang mau berkorban, orang tua yang mau menggantikan. Tapi satu hal, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu kita jangan lupa menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin. Saya melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di situ. Saya katakan, makanya mengucap syukur itu tidak ada salahnya. Sore hari ini saya berharap kita jangan ada yang suka ngomel menggerutu. Ketika proses hidup harus berjalan, ingat ada batasannya. Karena itu Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak luar biasa. Karena kamu akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk keluar dari semuanya itu. Iya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dari semuanya itu. Ingat firman pada sore hari ini. Apapun yang dilakukan iblis ada batasannya.
Karena Allah yang kita sembah menghendaki kita semua diselamatkan. Amin. Coba kasih tahu, aku diselamatkan Yesus. Aku Haleluya. diselamatkan Yesus. Diselamatkan Yesus. Semangat nih pemain musik kita, aku diselamatkan Yesus. Pemain musik kita, ya, aku diselamatkan Yesus. Iya, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita binasa. Saya melihat dari pelayanan-pelayanan itu, saya ngomong, aduh Tuhan, Engkau begitu sayang sama umatmu. Di langkah terakhir pun tetap Kau beri kesempatan luar biasa. Ya, karena itu marilah kita jangan sekali-kali ragu seperti bapak yang anaknya ayam ini. Jika engkau dapat, lakukan sesuatu. Pertanyaannya sekarang saya kembalikan kepada ibu-ibu. Jika engkau dapat, menurut ibu-ibu, Tuhan Yesus dapat tidak menolong anak-anaknya? Tenane. Dapat? Dapat. Sanggup? Sanggup. Tidak ada yang belum. Kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Lagi, Tuhan Yesus, terima kasih. Makanya ada satu lagu, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Selayaknya anak-anak Tuhan matur nuwun karo Gusti. Amin. Dia sanggup. Dia menunjukkan kuasanya kalau dia bisa membelah laut merah. Dia sanggup menolong masalahmu, hutangmu, dan semuanya Tuhan sembuhkan. Yaitu dari sakit penyakitmu juga. Karena itu pada saat ini kita mau percaya. Dia sanggup, dia bisa. Ada satu ayat sebagai penutup. Kita buka di dalam Yeremia. Ketika ibu-ibu mengalami sakit, jangan heboh, jangan panik. Ya, ada satu ayat di dalam Yeremia pasal 17. Ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkau kepujianku. Haleluya. Perkataan itu adalah doa. Mari ibu-ibu, mulutmu dijaga yang baik, ojo ngomong sing elek. Ya. Sembuhkanlah aku, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat. Saya paling khawatir kalau ibu-ibu itu lagi jengkel karo anaknya, karena saya juga seorang ibu. Anak saya cuma 1 dan ini kuliah di Jogja. Jadi makanya saya tadi didampingi satu anak Tuhan untuk melayani di tempat ini. Kita melihat, ya, kita tahu, belajar, perkatakanlah perkataan iman. Perkataan itu adalah merupakan doa. Dan firman Tuhan katakan, sembuhkanlah aku, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat. Ada kala ibu-ibu suka ndongak ke anaknya, kowe kurang ajar, ben kowe nek metu kowe ketabrak sepeda tenan loro, bingung, heboh bawa rumah sakit, heboh untuk berobat dan sebagainya. Tapi mulai sore hari ini, perkatakanlah perkataan yang baik. Sembuhkan maka sembuh, diberkati maka diberkati, ya, selamatkan maka Tuhan selamatkan. Mari ibu-ibu yang suka kebacut bablas, ya, ngomong ngalor ngidul, berdoa, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Ya, seringkali kalau kita ngomel itu bukan hanya untuk anak, untuk suami wes sok bablas. Wong lanang ra nyambut gawe kon mangan turu. Gitu kan ada yang gitu juga. Oh, di sini tidak ada baik semua. Di sini tidak ada baik semua, ya. Tapi saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Marilah, perkataan itu adalah doa. Yuk kasih tahu, perkataan itu doa. Perkataan itu doa. Yuk ngomong sing apik supaya dadine apik. Kira-kira seneng ndak nek anu ngomong baik jadinya baik? Senang. Sering ngomong karo mantune karo anake cerai tenan nangis. Pernah lihat kayak gitu? Banyak. Ayo, perkataanmu adalah doa. Berdoa dengan sungguh-sungguh minta kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Amin. Percaya bukan di mulut, tapi di hati. Mulut dan hati yang satu, dia akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Yang kedua, orang yang percaya dia akan melihat kemuliaan Allah. Ada 2 poin. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya melihat kemuliaan Allah. Yuk ucapkan dengan iman. Pertama, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 2, 3. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, percaya melihat kemuliaan Allah.
Percaya melihat kemuliaan Allah. Percaya bukan dengan mulut tapi dengan hati. Percaya bukan dengan mulut tapi dengan hati. Amin. Ojo mulutnya nek sisian di KKR percaya. Tapi Bapak ini tolong aku yang tidak percaya. Aslinya ya sebenarnya tidak percaya, ragu-ragu. Tapi sosok spontan namanya dipaksa ning ngene KKR dia pasti percaya. Kuning lampi. Tapi sore hari ini percaya bukan di mulut tapi di hati kita. Di sana kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau angkat pujian Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Semuanya memuji Tuhan dengan rasa syukur pada sore hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita memberkati kita semua. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya. Kalau secara manusiawi kita melihat kesulitan kesesakan ini terus menerus. Bahkan saya melayani dari satu anak Tuhan yang bekerja di bank, saya katakan iki metu duit anyar karepe piye. Saya katakan, aku malah orang ngerti dikira ku duit-duitan, ha? Dan kuwi kerja ning bank kok ora ngerti, duit bank kok ora ngerti saya. Dan ternyata benar dicek dari 100 sampai yang 1000. Sudah ada yang punya di sini? Udah ada yang punya uang baru kayak duit-duit mainan? Saya ngomong Tuhan, apapun yang sedang terjadi menimpa dari bangsa kami Indonesia, Engkau berikan hikmat marifat kepada pimpinan kami, teristimewa. Engkau juga memberkati setiap masing-masing pribadi, kuat, gak ngeluh, dan bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Di gereja kami, GSPD IPT sudah Didis baru, bukan semakin sedikit yang datang, full kita kapake ya. Kenapa? Semua rindu mencari Tuhan. Dimanapun dia berada, dia semua orang cari Tuhan. Karena banyaknya tambahnya masalah membuat mereka berbondong-bondong cari Tuhan. Jangan cari Tuhan kalau kepepet atau kejepit-pit ya, kepepet kejepit-pit, tapi cari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin. Mari kita duduk ke bawah berdoa. Bapa,
hamba sudah sampaikan isi hatimu Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami juga untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Jika Engkau sudah menolong hamba-Mu, Engkau tolong juga jemaat Tuhan yang Engkau kasih di tempat ini tanpa terkecuali. Dan kami mau belajar percaya Tuhan, bukan keluar dari mulut kami, tetapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga kami boleh melihat mujizat Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kami hari demi hari. Karena itu meteraikanlah perkataan firman-Mu Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh hidup dekat dan mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Apalagi kami sedang hidup di akhir zaman. Biarlah perkataan kami ini merupakan doa yang sakit disembuhkan pada sore hari ini dalam nama Yesus, karena bilur-bilur-Mu menjadi obat dan kesembuhan. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada dalam kesesakan Engkau adalah solusi dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, karena kami tetap percaya Engkau memeliharakan hidup kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Karena apapun yang dikerjakan dilakukan oleh kuasa-kuasa lain tidak akan melampaui target batas kekuatan kami. Seperti apa yang sudah Kau firmankan, semua adalah batasannya, karena penentu segala sesuatunya adalah Engkau secara pribadi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus berfirman dalam hati kami masing-masing. Berkati Martina, Tuhan, di mana dia dalam usianya masih membuka tempat ini untuk beribadah. Kiranya kasih karunia menyertai, memberkati dan menjadikan hamba-Mu ini Allah yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan, kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Karena kami tahu Tuhan, jerih payah kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan Engkau adalah Allah yang baik dan sangat baik bagi kami. Karena itu kami menyerahkan semua ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kami kembalikan pada WM. Terima kasih Bu Pendeta. Kita lanjutkan dengan pujian Engkau bersyukur. Kita bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah berikan, sama dengan apa yang sudah Rehman Pendeta sampaikan, bahwa terkadang kita lupa berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan, kesehatan, nafas kehidupan yang sampai saat ini masih kita rasakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Dengan lebih sungguh katakan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau Allah kami bersyukur. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan atas kebenaran-Mu. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya pada hari ini, pada sore ini, kami dapat membagikan berkat yang telah kami terima untuk sesama kami, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan, syukur dan kebanggaan kami atas semua. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas cara pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan apa yang sudah Kau berikan pada kami. Kiranya izinkan kami untuk memanjatkan doa yang kami persembahkan untuk Bagi pemimpin gereja ya Bapak, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Kami mohon, Bukalah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja ya Bapak, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu, sempurnakanlah kasih mereka satu sama lainnya. Semoga gereja-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang benar untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi PD Cinta Kasih kita ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat persaudaraan, iman yang senantiasa mewarnai kebersamaan kami di dalam kelompok PD Cinta Kasih ini. Bantulah kami untuk senantiasa memelihara rahmat persaudaraan ini, agar kehadiran kami sungguh menjadi tanda nyata kasih-Mu yang agung dan mulia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kami, bimbinglah keluarga kami agar dapat menjadi hidup lebih kudus, saling menerima, rukun dan secara bersama-sama membangun keluarga. Jagalah keutuhan keluarga kami oleh terang Roh Kudus yang Engkau nyalakan di dalam diri dan hati kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kita yang telah meninggal, ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan dari anggota keluarga kami masing-masing yang telah meninggal dunia. Anugerahkanlah kepada mereka kehidupan abadi bersama Engkau dalam kerajaan surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam perjamuan ini ya Bapa, pandanglah kami semua yang kini berhimpun di hadapan hadirat-Mu. Bantulah kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga kami selalu menjadi umat yang berkenan kepadamu, dan Engkau sendirilah yang menjadi penjamin hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi berbagai masalah. Semoga para pemimpin bangsa kami dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Leo dan Ibu Dian yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat. Semoga Kau berikan kesembuhan dari sakit yang mereka alami saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk dipimpin doa dulu. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur. Bapa, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, dan kami menyerahkan tiap-tiap pribadi dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menuntun dan memberi kekuatan sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta ini untuk temanya dan untuk kehadirannya. Ya, boleh duduk. Kembali. Sebenarnya saya pikir Ibu, biar suka cita nih. Ini olahraga sore nggak apa ya Bu ini? Oke. Berdiri lagi dulu boleh, kita mau nyanyi Hatiku Percaya. Sehat gitu, sehat dengan doamu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berenjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang telah mengasih waktu yang Tuhan hadir melalui Pendeta Hedi. Terima kasih Ibu.